Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Fajarudin dari kelas 12 ATKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari tugas yang tadi. Yang pertama, kasus atau perkara pencemaran nama baik, penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur dalam ketentuan pasal 310 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukum dan hukum penjara selama-lamanya 9 bulan. Namun, jika penghinaan tersebut dilakukan dengan tulisan, maka berdasarkan pasal 310 ayat 2 dihukum selama-lamanya 1 tahun atau 1 tahun 4 bulan. 2. Perkara penggelapan penipuan. Tentang penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, perkara penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang menyebutkan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kasus perdata. 1. Hukum perkawinan. Hukum perdata yang pertama yang tidak kalah penting dan seru adalah hukum perkawinan. Di dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur antara suami dan istri. Peraturan hukum perkawinan ini diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974. Secara garis besar, status hukum perkawinan memiliki hukum yang tidak kalah penting. Di antaranya mengatur tentang pernikahan dapat dilakukan berdasarkan hukum agama. Perkawinan akan didasarkan atas persetujuan aturan batasan usia minimal menikah pada perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. 2. Hukum waris. Contoh hukum perdata yang tidak kalah hangat diperbincangkan adalah hukum waris. Di dalam hukum waris yang mengatur pembagian harga peninggalan seseorang kepada anak-anaknya, di mana aturan hukum waris ini akan mengatur tentang hal-hal wasiat yang berhak menerima dan menolak warisan. 3. Hukum kekeluargaan. Siapa yang menyangka jika hukum kekeluargaan pun juga memiliki aturan hukumnya juga? Pastinya kamu pun juga tidak memahami dan menyadari seperti apa sih aturan-aturan tersebut. Contoh hukum perdata kekeluargaan ini nantinya akan mengatur hubungan dalam kekeluargaan dan mengatur hubungan kekayaan yang telah dimiliki. Hukum yang akan diulas biasanya akan menyangkut hukum keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, kuretel, dan orang hilang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.